Ya, ini kita masuk pertemuan yang keempat ya. Kita akan membahas gereja Asia Lama. Sebelum kita mulai, silakan siapa yang memimpin dengan doa. Baik, hari ini kita akan menangani 4 absen karena absennya sudah final ya. Kita ada di kelas ini sebanyak 39 orang. Silakan tanda tangani absen ini sesuai dengan kejujuran hati nurani saudara ya. Kalau hadir pada saat kuliah umum silakan tanda tangani. Kalau hadir saat pertemuan silabus silakan tanda tangani. Kalau hadir pada saat pembahasan tentang pengantar sejarah gereja Asia silakan tanda tangani. Dan kalau tidak hadir kosongkan aja. Orang jujur dikasihani Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak jujur dikutuk. Oke. Ya, sebelum kita mulai saya sudah katakan bahwa selalu isi kursi depan, lalu usahakanlah rapi ya, rapi, lurus-lurus bangkunya supaya kelihatan bagus. Cobalah diatur dulu, lurus-lurus gitu kan, baru diisi yang di depan supaya lebih indah kelihatan. Jangan waktu ujian kalian rapi, waktu sehari-hari pun rapi aja. Supaya enak kelihatan. Yang di belakang maju aja ke depan. Yang di belakang maju di depan, diisi yang baris di depan aja. Oke, sudah ya. Terus seperti ini kan rapi. Kalau ada pun lewat hantu, lihat wah bagus rapi. Karena tahu dia kodak kita kan. Kodak tahu kan ini kodak. Di foto rapi dia. Tapi kalau sembraut gak enak dia lihatnya. Oke, kita akan masuk belajar.
sejarah gereja Asia Lama. Kalau kalian baca di bukunya Jonathan Culver ini, halaman 19, dia mencoba mendefinisikan apa itu sejarah gereja Asia Lama. Ini penting kita pelajari karena minggu yang lalu saya sudah tanya kalian sampai di mana sejarah gereja yang dibahas selama SGU 12 ya. Lalu kita melihat ada bolong yang belum kalian bahas tentang sejarah gereja Asia Lama, sejarah gereja muda-muda itu. Karena ini kaitannya dengan sejarah gereja Asia yang akan kita bahas satu semester ke depan. Nanti dia lompat ke sejarah gereja Asia abad ke-19, padahal sejarah gereja Asia pada abad pertama kalian belum paham. Jadi maka kita sebenarnya review lah ya, supaya kalian lebih matang memahami sejarah gereja Asia ini secara komprehensif. Nah, sejarah gereja Asia di buku ini oleh Culver terdiri dari 3 pandangan orang terhadap sejarah gereja Asia Lama ini. Kalau orang Katolik Roma, gereja Katolik Roma, mereka melihat dari dogma, dari sudut dogma, bahwa mereka menyebut sejarah gereja Asia Lama itu adalah bidat, sesat. Mereka menyebutnya bidat, sesat. Itu gereja-gereja Koptik, gereja Yakobit, gereja Armenian, pokoknya gereja Asia Lama itu, Asia Lama itu bidat, sesat. Itu pertama pemahaman mereka. Lalu ketika mereka sudah mengadakan Konsili Vatikan II tahun berapa ini? 1962, mereka berubah memandang gereja Asia Lama itu bukan lagi bidat, tetapi mereka menganggap itu sebagai bagian dari proses iman. Karena mereka pada 1962 Vatikan itu, Konsili Vatikan II sudah menerima keselamatan di luar gereja. Karena pada sebelumnya, sejak abad pertama sampai abad ke-19 atau 1962, mereka mengatakan tidak ada keselamatan di luar gereja. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Itu sebab mereka melihat secara dogma gereja Asia Lama itu sesat, bidat. Itu dari segi GKR, Gereja Katolik Roma. Nah, sekarang kita melihat dari segi Protestan. Bagaimana Protestan melihat gereja Asia Lama ini? Protestan melihat gereja Asia Lama ini dengan a priori menolak keberadaan gereja Asia Lama itu. Itu dari segi Protestan. Mereka menganggap bahwa corak kerohanian gereja Asia Lama itu tidak Alkitabiah. Sudah lari dari Alkitabiah. Itu menurut mereka ya, menurut Protestan ya. Namun setelah abad ke-20, hampir sama dengan Katolik tadi, setelah abad ke-20, gereja-gereja Protestan atau teolog-teolog Protestan sudah mulai menerima keberadaan gereja Asia Lama. Mereka akhirnya menerima ya. Sama dengan GKR tadi, setelah Vatikan II mereka menerima dengan ajaran
keselamatan ada di luar gereja. Nah kemudian memang kadang-kadang kita dalam melihat dogmatika, kembali dulu Katolik tadi ya, dan gereja Protestan melihat gereja Asia Lama ini, kita menolak ajaran mereka, atau kita, kalau Katolik mengatakan bidat ya, lalu kita Protestan menolak. Contoh apa contoh yang kita tolak ajaran mereka? Apa? Ada? Kalian belum, pastilah sudah belajar itu. Ajaran gereja Asia Lama ini yang pernah ditolak dan kita tidak terima. Misalnya kemarin sudah saya katakan Nestorian Arius yang mengajarkan Unitarian, menolak Tritunggal. Lalu mereka akhirnya diusir oleh Kaisar Roma waktu itu, Kaisar mengatakan mereka bidat. Nah itu contoh lain. Kalau saya tanya kalian sekarang, tanggal Yesus lahir itu kapan? Kapan tanggal Yesus lahir? Ada yang paham kapan Yesus lahir? Ini kan sudah semester 4 loh, masa enggak tahu? Kapan Yesus lahir? Kok bingung? Kalian kan merayakannya tanggal berapa? Ya kenapa takut menjawabnya? Pertanyaannya kan mudah kan? Kapan Yesus lahir? Kok nggak ada kenapa kalian ragu gitu? Kalau saya aja menanyakan ragu, apalagi Islam menanyakan, bagaimana kalian? Kapan Yesus lahir? Kok baru sekarang pasti kalian? Kok ragu sekali gitu? Mengapa kalian ragu? 25 Desember. Hah? Karena apa? Karena menurut saya Pak, Yesus tidak mengetahui tanggal lahirnya tanggal 25 Desember, kan mengganti suatu acara yang dimana acara tersebut dibuat sebagai pesta gitu Pak, pesta untuk seperti pesta di luar kondisi seperti itu Pak, kayak pergaulan bebas gitu tanggal 25 karena akan menjelang tanggal 1 Januari, sehingga untuk menutupi hal tersebut dibuat Bapak kelahiran Yesus untuk mempintar gitu loh Pak perbuatan tersebut. Menurut yang saya baca, karena ada juga kenapa Pak mengatakan bahwasannya pada bulan 10 lah Yesus lahir. Jadi tidak ada akan pasti Yesus lahir, tapi supaya hal tersebut dibuatlah tanggal 25 Desember gitu Pak. Karena kalau kita lihat Pak, tanggal 27 Desember musim dingin Pak, dikatakan di sana kalau Yesus lahir di sana, nggak mungkin Yesus lahir di kandang domba yang hanya tidak menggunakan pakaian seperti itu menurut pemahaman saya Pak. Ada lagi yang memberi apa ya? Argumen. Ada? Enggak ada. Jadi memang ini contoh perdebatan teologis dan dogmatis antara gereja barat dan gereja timur. Kita pada abad ke-15 disuguhi sebuah ajaran bahwa Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Disuguhi ajaran itu. Dan kita gereja barat menerima bulat-bulat itu. Karena kita tidak mau mencari bukti kapan Yesus lahir. Kalau kita sendiri tidak yakin Yesus lahir tanggal 25, siapa lagi yang meyakinkan orang lain? Ya kan? Kalian percaya ada Tuhan Yesus lahir di bumi, tapi kalian tidak bisa buktikan kapan Yesus lahir. Lalu kalian rayakan setiap Natal kelahirannya. Lalu ada lagi yang makin sesat pada perayaan Natal, dibuat katanya ulang tahun Yesus pada hari Natal. Adik-adik, hari ini kita merayakan ulang tahun siapa? Yesus. Itu ajaran sesat dan paling sesat itu. Kalau kalian pernah mengkhotbahkan itu, minta bertobatlah sekarang kepada Tuhan.
Karena itu ajaran sesat. Tidak ada terminologi dalam iman Kristen ada ulang tahun Yesus. Ada terminologi ulang tahun Yesus. Yesus ulang tahun tanggal 25 Desember. Ya ulang tahun tanggal 25 Desember saya. Yesus tidak ulang tahun. Mengapa? Terminologi yang kita gunakan ialah Natal. Natal itu apa? Hari kelahiran Yesus. Jadi kalau kita rayakan tanggal 25 Desember, itu bukan ulang tahun Yesus. Itu merayakan hari kelahiran. Bukan ulang tahun. Jadi jangan kalian merayakan itu ulang tahun. Ulang tahun itu bagi siapa? Hah? Bukan. Ulang tahun itu bagi orang yang pendek umurnya. Makanya di situ selama ulang tahun kami ucapkan. Baru semoga Yesus mau panjang umur banyak. Kepada siapa kalian meminta supaya Yesus panjang umur? Sama siapa? Kalau kalian ulang tahun, kalian meminta kepada Tuhan supaya umur kalian panjang kan? Kalau ulang tahun Yesus, sama siapa kalian minta supaya Yesus ulang tahunnya panjang umurnya? Sama siapa? Ada lagi Tuhan di atas Tuhan kalian? Makanya kalian sesat. Yesus itu kekal sampai selama-lamanya loh. Lalu kalian bilang lagi, semoga sehat selalu, panjang umurnya. Apa namanya? Selama dan bahagia. Masa Yesus kalian doakan bahagia? Ajaran sesat itu. Tapi kalau kalian mau didoakan bahagia, bisa saja. Kalian punya masalah banyak. Kalian punya pergumulan banyak. Masa Yesus kalian doakan bahagia? Aneh itu. Makanya karena ulang tahun Yesus kalian bawa lah kado kan. Cengis kado kita, cengis kado katanya. Yesus lahir kalian cengis kado. Sesat lagi. Tidak hanya itu lagi kesesatan. Jangan pulang ya, nanti Natal ini. Lihat di tertib acaranya ada nomor. Kita ada door prize. Makin sesat lagi. Natal pakai door prize. Alasannya supaya jangan pulang ini masyarakat ini. Supaya tahan duduk pantatnya itu di situ kan. Buatlah door prize. Kalau nggak tahan pantatnya itu pulang aja. Masa merayakan ulang tahun Yesusnya yang luar biasa nggak tahan lagi pantatnya duduk kan. Pulang aja. Kenapa rupanya? Sesat lagi. Yang paling sesat lagi apa lagi? Kalian merayakan ulang tahun Yesus, tapi yang tampak apa? Sinterklas. Adik-adik, ini perayaan Natal datang Sinterklas bagi permen, bagi kue. Bukan lagi Yesus yang dihobahkan bagi jiwanya, bagi nyawanya untuk kita, tapi Sinterklas yang datang bagi kue. Yang diingat anak-anak Yesus atau Sinterklas? Anda mengajarkan sesat lagi. Penyesat-penyesat kalian semua. Bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu. Masa kalian ragu tanggal 25 Desember Yesus kalian lahir di situ? Ngapain kalian beriman? Tak usah lagi Kristen kalian. Islam aja kalian. Kalau kalian nggak percaya Yesus lahir tanggal 25 Desember dengan narasi-narasi tadi. Itu narasi-narasi teologi Katolik Protestan dari gereja barat. Tapi coba gali narasi-narasi gereja Ortodoks Timur. Nanti akan dibuka kapan Yesus lahir. Benar nggak tanggal 25? Benar. Kalian nggak mau cari bukti. Hanya kata orang, lalu kalian terima. Kalian baca Google. Hancurlah imanmu. Apalagi yang kau baca Wikipedia. WordPress lagi. Blogspot. Sesatlah.
baca sumber yang asli. Jadi kalau kalian ragu, Yesus itu bukanlah tanggal 25. Mau kemana nanti jemaat itu? Haleluya, ini perayaan Natal saudara-saudara. Yesus itu sebenarnya bukan lahir tanggal 25. Ya, amplop. Sesat kalian berkhotbah begitu. Jadi datang jemaat, jadi ini gereja apa ya? Kok enggak ada kepastian bagi Tuhannya gitu kan? Padahal Yesus itu juru selamat pasti gitu. Tanggal lahirnya enggak pasti. Aneh kan. Maka nanti siapa yang tertarik buat juru skripsi itu, buatlah. Natal kapan? Tanda tanya. Suatu tinjauan historis kritis atas lahirnya Yesus Kristus di bumi. Pembimbing 1 Ramli Rahmat. Cepatlah kali semester 8. Supaya jangan kalian bohong ya, takut. Cari aja kebenaran. Itu teologi, mencari kebenaran. Beda dengan filsafat. Teologi itu adalah kebenaran. Filsafat itu mencari kebenaran. Jadi orang-orang filsafat itu selalu mencari kebenaran. Tapi kalau teologi bukan mencari kebenaran, memberitakan kebenaran. Jadi kalian sudah tahu yang benar, beritakan kebenaran. Itu teologi. Kalau filsafat sudah tahu benar pun dicari-carinya kebenaran. Diduga katanya kan, jangan-jangan gitu kan. Nah, kalian masuk ke filsafat lagi. Nanti baca ya. Kalau mau yang cepat, saji cepat ya, tonton nanti Dr. Bambang Nursena buat clue-nya kelahiran Yesus. Nanti dia jelaskan kepada kalian sampai bukti-buktinya, nanti dia jelaskan sama kalian kapan Yesus lahir. Supaya kalian punya kepastiannya. Jangan ragu. Bambang Nursena. Nanti lihat aja di YouTube. Tapi jangan heran nanti kalau kalian buka itu kayak dendam apa? Nanti musiknya bukan seperti musik kita. Musiknya nanti kayak musik musik padang pasir. La khalaqul Padahal itu kan bahasa Arab, artinya pujilah Tuhan, gitu kan. Tapi karena bahasa Arab kalian pikir Islam kan? Kalian terkontaminasi pikiran-pikiran itu. Nah itu ya, itu contoh-contoh. Nanti masih banyak lagi. Makanya orang Katolik dan Protestan bertobat akhirnya menerima gereja Asia Lama ini. Yang dulunya mereka katakan bidat, sekte, sesat, lalu diterimalah. Karena banyak pengajaran. Kalau mencari kebenaran kepada siapa? Orang yang lebih dekat kepada kebenaran kan? Yesus lahir di mana? Di Asia. Gereja Ortodoks Timur di mana? Di Asia. Gereja Ortodoks Barat di mana? Di Roma. Berarti kan kebenaran makin jauh. Paulus membawa kebenaran itu ke dunia Helenis, ke Eropa. Dia berkembang di Eropa, pusatnya di Roma. Padahal intinya asalnya di mana? Asia. Lalu mengapa tidak belajar di Asia itu, di gereja Ortodoks Syria? Jadi kalau ingin cari kebenaran Kristen sebenarnya belajar aja kepada gereja Ortodoks Syria. Di sini ada STT Paulus sekolah teologinya, gerejanya nanti di Tanjung Anom. Pergi sekali ke sana, beribadah ke gereja Ortodoks Syria itu, Tanjung Anom. Nanti kalian lihat cara beribadahnya, tidak sama seperti kita. Di sana nanti gini-gini kan, ada sujud-sujudnya. Kita Protestan kan mana ada sujudnya kan? Ada kalian berdua sujud. Paling disuruh, mari bangkit berdiri. Habis itu silakan duduk. Ya. Bangkit lagi, duduk. Itu aja.
Kalau Katolik masih ada sujudnya. Sujud nanti bangkit lagi. Marilah kita sujud memohon. Aduh tuh ada bantalnya itu ditarik gini kan. Itu. Kalian mari kita memohon. Tanya orang-orang Protestan ini kan apa namanya, karakternya melawan. Lihat loh pendeta-pendeta itu kan, gak ada sujud. Kalian pun sekali sehari sujudlah, latih dirimu sujud. Sujud itu kan Islam, sujud kepada Allah. Sujud. Jadi Islam itu bukan agama sebenarnya pada awalnya. Itu artinya sujud kepada Allah, tunduk. Tapi jadi agama. Jadi kalau kalian sujud kepada Allah, kalian Islam. Kalau salam itu kan sujud kan, Horas atau Yahobu, nggak ada Horas, nggak ada itu. Dia sujud karena dia menghormati orang. Kalau ada orang Horas, Yahobu, menjujua, wah kali kawan ini gitu kan, dia sujud. Yahobu, menjujua. Selamat siang, selamat malam. Itu sugeng dalu ya. Sugeng enjang, sugeng itu bahasa Jawa. Nah itu dari versi Protestan. Sekarang dari versi dari cendekiawan gereja Asia Lama itu. Orang gereja Asia Lama itu bagaimana pemahaman mereka? Mereka melihat diri mereka itu bukanlah orang yang sesat ya, bukan orang yang lari dari kekristenan. Makanya mereka lebih memberi pemahaman sejarah yang berimbang supaya klaim-klaim gereja barat terhadap gereja timur itu tidak benar adanya gitu. Ada mereka kasih counterback terhadap pemahaman Katolik dan Protestan itu. Maka nanti kalian bisa lihat tokoh-tokoh terkemuka dari gereja-gereja timur itu, misalnya Dr. Aziz Atia dari Koptik. Dia menulis banyak buku tentang sejarah kekristenan di Asia Lama itu. Ada lagi nanti John Joseph dari gereja Nestorian. Banyak itu ya. Termasuk nanti dari Indonesia itu Bambang Nursena. Bambang Nursena itu seorang tokoh gereja Ortodoks Syria di Indonesia, Bambang Nursena. Makanya sekali kalian main-main lah kayak St. Paulus. Jalan-jalan aja. Hari Sabtu kan libur kan. Pergi aja kalian ke sana jalan-jalan kan. Pakai Grab 5 orang kan murah. Masuk ke St. Paulus, ke perpustakaannya, atau hari-hari biasa di mana kalian kosong tidak kuliah. Lihat di sana nanti supaya kalian tahu, oh ini gereja Ortodoks ini. Dan jangan terkejut nanti melihat Pak Manalu itu yang panjang jenggotnya putih. Saya sebenarnya mau tiru saja, gitu. Tapi nggak tahu kalau panjang. Capek. Nanti sama dengan saya, cuma saya pendek dia panjang. Baru dia pakai ini, pakai sorban ya. Kalau saya tidak pakai sorban. Mudah-mudahan pergi ke sana, jalan-jalan aja lah. Itu ya. Dan itu nanti makin kalian dalami gereja Asia Lama ini, makin banyak hal-hal yang menarik daripadanya. Nah, kata lama ini terminologi lama dalam gereja Asia Lama itu, ini hendak menjelaskan beberapa hal. Kata lama itu. Apa itu yang kalau disebut lama? Lama itu hendak membedakan, yang pertama ya, apa kata lama dalam gereja Asia Lama itu? Kata lama itu hendak membedakan gereja di Asia
pada zaman pertama, ya, gereja di Asia pada zaman pertama, dengan gereja yang muncul sesudah akibat PI Eropa atau orang Barat. Jadi kalau kata lama ini kata lama, ini hendak membedakan gereja yang lahir pada abad-abad pertama, yaitu abad pertama sampai ke abad ke-14, ya, abad pertama sampai abad ke-14 atau 15, atau tidak mau tahun 1400 di situ. Ini dibedakan dengan gereja nanti yang lahir pada abad ke-19, hasil penginjilan Badan Sending Eropa yang lahir di India, di Cina, dan di kita di Asia. Membedakan itu. Jadi ada istilah lama ini. Kalau kita kan Asia sekarang ini kan Asia kita kan. Kalau dikatakan sejarah gereja Asia, langsung mungkin pikiran kita kan abad ke-20. Penginjilan di India, penginjilan di Cina, penginjilan di Tiongkok, penginjilan di Jepang, penginjilan di Indonesia. Ke sana pikiran kita. Padahal ada penginjilan lain di Asia di luar abad ke-19. Itulah Asia Lama. Berarti kalau disebut Asia Lama, ini gereja mula-mula. Abad pertama sampai abad ke-14 atau 15. 1400. Tahun 1400. Itulah Asia Lama. Jadi kalau mengapa ada gereja Asia Lama dalam terminologi secara gereja, jawabannya untuk membedakan gereja Asia Lama, gereja Asia pada abad pertama dengan sejarah gereja pada abad ke-19. Beda dia. Lokusnya sama Asia, tapi beda kekristenannya. Karena nanti setelah ini, setelah abad ke-14, kekristenan di Asia itu kan hilang. Dengan perang salib kita kalah. Semua daerah Kristen yang ada di Asia Lama itu semua jadi Islam. Termasuk Turki, termasuk Irak, Iran, termasuk Mesopotamia itu ya. Semua jadi Islam semua. Berarti secara gereja Asia Lama pernah Kristen, lalu Islam, lalu abad ke-19 datang lagi orang Eropa menginjili Asia, Kristen lagi. Nah itulah gereja Asia yang mau kita bahas semester ini. Itu sebab saya mengajarkan ini supaya kalian paham ada gereja Asia Lama, ada gereja Asia Baru. Supaya nanti ketika kita belajar sejarah gereja Asia yang sekarang itu bukan gereja Asia Lama yang kita bahas, tapi sejarah gereja Asia yang baru, abad ke-19. Paham maksud saya? Nah, kemudian dalam gereja Asia Lama ini ada kata Asia lagi. Ini ada kata Asia. Apa artinya kata Asia di sejarah gereja Asia Lama ini? Asia itu tidak bersifat geografis semata-mata. Jadi tidak bersifat geografis, artinya Asia yang sekarang yang kita pahami. Asia yang ditulis di situ, Asia Lama itu adalah Asia pada zaman Alkitab. Nanti lihat di Alkitabmu itu di belakang ada peta. Ada di situ Asia. Asia di situ beda dengan Asia pada saat sekarang. Beda itu. Kalau saat sekarang itu kan ada Asia Tengah, ada Asia Selatan, ada Asia Tenggara, ada Asia Timur. Pada saat Asia di Alkitab itu ada Asia Timur dan Asia Barat. Hanya dua. Nah itu kan jadi beda pengertian Asia dalam gereja Asia Lama dengan gereja Asia Baru. Jadi Asia di situ sudah berbeda lokusnya. Nah itu makanya kita melihat kata Asia itu tidak bersifat semata-mata geografis.
Nah kemudian gereja Asia Lama juga bermaksud gereja Asia di luar pengaruh Helenisme. Jadi ada gereja-gereja di luar Helenisme. Helenisme itu kan kalau pada zamannya Paulus itu Eropa sekarang itu namanya Asia Barat, yang Romawi lah itu. Ada kekaisaran Romawi secara teritorial, dia berada pada kekaisaran Romawi tapi tidak tunduk kepada Romawi. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya. Orang oke, ya. Untuk menutup perjalanan kepada pagi kita bernyanyi dari film Tuhan nomor 140A. Datanglah ya sumber rahmat. 2, 2, 3 ya. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih rahmat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah, gitar barai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Kita bersatu di dalam doa. Puji serta syukur Tuhan kami panjatkan atas hadiratnya selalu menyertai kami Tuhan dari awal perkuliahan hingga pada akhir ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kiranya Tuhan perkuliahan pada hari ini semoga kami dapat lebih mengerti lagi Tuhan dan dapat kami pahami untuk kami lakukan di dalam kehidupan. Terima kasih kasih Tuhan, melalui nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur kepada-Mu. Amin.